Media pembelajaran sering disamakan dengan teknologi pendidikan, padahal keduanya memiliki perbedaan. Media pembelajaran merupakan bagian dari teknologi pendidikan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses belajar. Namun, di Indonesia masih ada kebingungan dalam memahami istilah ini. Beberapa perguruan tinggi bahkan mengganti mata kuliah media pembelajaran menjadi teknologi pendidikan. Meskipun perannya tetap sama, yaitu membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Konsep media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari kata media yang berarti perantara. Dalam konteks pendidikan, media berfungsi sebagai alat yang menghubungkan informasi dari pengajar ke peserta didik. Media ini dapat berupa bahan cetak, alat peraga, audio, video, hingga multimedia interaktif. Dengan adanya media pembelajaran, materi dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, ada istilah lain yang berkaitan dengan media pembelajaran, yaitu yang pertama, sumber belajar, mencakup buku, perangkat digital, lingkungan belajar, dan orang yang dapat menjadi sumber informasi bagi siswa. Yang kedua, alat peraga, benda konkret yang digunakan untuk memperjelas konsep tertentu, seperti globe untuk pembelajaran geografi atau model anatomi tubuh untuk pelajaran biologi. Karakteristik dan ragam media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, aspek teknologi. Media dapat berupa alat sederhana seperti buku atau yang lebih kompleks seperti komputer dan internet. Kedua, sistem simbol. Media dapat menyampaikan informasi melalui teks, gambar, suara, atau kombinasi dari semuanya. Ketiga, kemampuan processing. Media membantu siswa memahami informasi lebih cepat dibandingkan jika hanya menggunakan metode ceramah. Berdasarkan bentuk dan cara penggunaannya, media pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 7 jenis. Yang pertama, realia, benda nyata yang dapat dilihat dan diraba seperti tanaman atau batu. Yang kedua, model, benda tiruan 3 dimensi seperti globe atau model organ tubuh. Ketiga, teks, materi yang disampaikan dalam bentuk tulisan baik dalam buku cetak maupun digital. Yang keempat, visual, gambar, bagan, grafik, dan diagram yang membantu menjelaskan konsep abstrak. Yang kelima, audio, suara atau rekaman yang digunakan dalam pembelajaran seperti podcast atau audiobook. Yang keenam, video, gambar bergerak yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep lebih kompleks. Yang ketujuh, multimedia, kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, audio, dan video yang digunakan secara bersamaan. Urgensi media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa alasan utama yang mendukung urgensi media pembelajaran adalah: pertama, meningkatkan mutu pembelajaran. Media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Penelitian menunjukkan bahwa siswa hanya mengingat 10% dari yang mereka baca, tetapi dapat mengingat hingga 90% dari yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penggunaan media interaktif sangat membantu dalam meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, menyesuaikan dengan paradigma baru. Pendidikan modern menuntut siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Jadi guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menjawab kebutuhan pasar kerja. Dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang memiliki keterampilan berbasis teknologi. Dengan media pembelajaran yang interaktif, siswa dapat terbiasa menggunakan teknologi sejak dini. Yang keempat, mendukung pendidikan global. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, media pembelajaran digital seperti video, pembelajaran, dan platform edukasi online dapat membantu siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Kesimpulannya adalah, media pembelajaran adalah bagian penting dalam dunia pendidikan karena membantu menyampaikan materi secara lebih efektif. Penggunaannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman, serta mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran.
dengan optimal. Saat ini, teknologi pembelajaran terus berkembang dengan pesat, namun masih banyak yang menyamakannya dengan media pembelajaran atau sekedar alat digital seperti komputer dan proyektor. Padahal, teknologi pembelajaran mencakup desain, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi dalam proses belajar. Di Indonesia, pemahaman tentang teknologi pembelajaran sering tumpang tindih dengan media pembelajaran. Banyak sekolah yang hanya berfokus pada penyediaan perangkat teknologi tanpa memahami bagaimana mendesain pembelajaran yang efektif. Akibatnya, teknologi seringkali digunakan secara kurang optimal, menyebabkan pemborosan tanpa peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan teknologi pembelajaran adalah kesenjangan akses digital. Di daerah perkotaan, akses internet dan perangkat digital cukup memadai, tetapi di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menimbulkan tantangan etis, seperti perlindungan data siswa dan potensi distraksi akibat penggunaan media sosial. Oleh karena itu, teknologi pembelajaran tidak hanya harus canggih, tetapi juga harus dirancang dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi peserta didik. Apa sih teknologi pembelajaran itu? Jadi, teknologi pembelajaran berasal dari kata teknologia, dari bahasa Yunani yang berarti keahlian atau keterampilan dalam menciptakan sesuatu. Sedangkan pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Teknologi pembelajaran adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi proses serta sumber belajar untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Teknologi pembelajaran mencakup tidak hanya alat atau perangkat keras, tetapi juga strategi, metode, dan teori yang mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Teknologi pembelajaran sebagai media teknologi dapat digunakan sebagai media yang membantu siswa lebih memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran berbasis teknologi dapat berupa teks digital, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi interaktif. Teknologi pembelajaran sebagai bidang ilmu teknologi. Pembelajaran bukan hanya sekedar penggunaan alat bantu dalam pembelajaran, tetapi juga merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, sebagai bidang ilmu, teknologi, pembelajaran menggabungkan berbagai disiplin seperti psikologi pendidikan untuk memahami bagaimana siswa belajar teknologi. Yang kedua, informasi untuk mengembangkan platform digital, teori komunikasi untuk menciptakan interaksi yang efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya, teknologi pembelajaran sebagai proses teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, desain pembelajaran, merancang strategi dan media yang sesuai. Yang ketiga, pengembangan materi, menciptakan bahan ajar berbasis teknologi. Yang keempat, implementasi, menerapkan media dalam proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi, menilai efektivitas teknologi yang digunakan. Nah, dengan pendekatan ini, teknologi pembelajaran dapat digunakan secara lebih strategis dan tepat sasaran. Teknologi pembelajaran versus teknologi pendidikan. Perbedaannya, yang pertama, fokus utama. Teknologi pendidikan berorientasi pada pengelolaan sistem pendidikan secara keseluruhan, seperti administrasi sekolah, sistem penilaian, dan manajemen pembelajaran. Teknologi pembelajaran lebih menitik beratkan pada proses belajar mengajar dalam kelas, seperti penggunaan media interaktif dan metode inovatif. Kemudian, tujuan teknologi pendidikan bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan, seperti pengarsipan data siswa dan pengelolaan sistem akademik. Teknologi pembelajaran bertujuan membantu siswa memahami materi dengan lebih efektif melalui media pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian, peran guru dan siswa. Dalam teknologi pendidikan, guru lebih berperan dalam mengelola perangkat teknologi untuk mendukung proses administrasi dan pembelajaran. Nah, dalam teknologi pembelajaran, siswa lebih aktif dalam menggunakan berbagai media pembelajaran
untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Kemudian, contoh penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mencakup sistem administrasi sekolah, aplikasi pengelolaan, nilai, dan sistem informasi akademik. Sedangkan teknologi pembelajaran mencakup aplikasi e-learning, video pembelajaran yang interaktif, serta platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Nah, banyak yang masih bingung antara teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Padahal keduanya ini, istilah ini tuh memiliki perbedaan yang cukup jelas. Contoh teknologi pendidikan itu meliputi sistem administrasi sekolah, database siswa, dan sistem penilaian digital. Sedangkan teknologi pembelajaran lebih menitik beratkan pada media pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan metode inovatif berbasis teknologi. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bahan cetak dalam pendidikan agama Islam. Meskipun teknologi digital semakin berkembang, bahan cetak tetap menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Lalu, apa itu bahan cetak? Apa saja jenisnya? Dan mengapa masih relevan hingga sekarang? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian bahan cetak. Bahan cetak adalah media pembelajaran yang berisi tulisan atau informasi yang dicetak di atas kertas. Contohnya adalah buku, modul, lembar kerja, artikel, pamflet, dan lainnya. Dalam pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, bahan cetak berperan penting untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai Islam secara sistematis dan mendalam. Dengan adanya bahan cetak, siswa dapat membaca, memahami, serta mengulang kembali materi yang diajarkan kapan saja. Tujuan utama bahan cetak yang pertama, menyampaikan informasi atau ilmu secara terstruktur dan sistematis. 2. Membantu peserta didik memahami konsep keislaman dengan lebih baik. 3. Mempermudah proses belajar mengajar, baik di sekolah maupun secara mandiri. Selanjutnya, keunggulan dari bahan cetak. Kenapa sih bahan cetak masih digunakan hingga saat ini? Berikut beberapa keunggulannya. 1. Mudah diakses. Bahan cetak tidak membutuhkan internet atau perangkat digital, sehingga bisa digunakan di mana saja, kapan saja, bahkan di daerah yang sulit mendapat akses internet. Yang kedua, informasi lebih rinci. Bahan cetak seperti buku dan modul dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam dibandingkan media digital yang biasanya lebih singkat dan ringkas. Yang ketiga, fleksibel. Siswa atau guru bisa membaca dan memahami bahan cetak sesuai dengan ritme belajar masing-masing tanpa perlu terganggu oleh faktor teknis seperti gangguan koneksi internet atau kehabisan baterai perangkat. Yang keempat, dapat digunakan dalam jangka panjang. Berbeda dengan media digital yang bisa berubah sewaktu-waktu, bahan cetak bisa disimpan dan digunakan dalam waktu lama tanpa perubahan. Selanjutnya, jenis-jenis bahan cetak. Bahan cetak dalam pendidikan agama Islam ada jenisnya. Ada berbagai jenisnya, diantaranya 1. Buku teks. Buku teks adalah bantuan atau bahan utama dalam pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku ini menjadi pedoman untuk bagi siswa dan guru dalam memahami suatu pelajaran. Yang kedua, modul pembelajaran. Modul adalah bahan ajar yang dirancang untuk pembelajaran mandiri. Biasanya, modul berisi materi, instruktur belajar, serta latihan soal yang bisa dikerjakan sendiri oleh siswa. Yang ketiga, lembar kerja. Lembar kerja adalah bahan cetak yang berisi tugas atau latihan yang dirancang untuk membantu siswa memahami dan mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Lembar kerja ini bisa berupa soal-soal, latihan, atau kegiatan lain yang mendukung pemahaman siswa terhadap suatu topik tertentu. Yang keempat yaitu handout. Apa sih handout itu? Handout adalah materi pembelajaran yang diberikan dalam bentuk ringkasan atau poin-poin penting dari suatu topik. Biasanya, handout lebih singkat dibandingkan buku teks atau modul, tetapi tetap memberikan gambaran umum yang jelas. Yang kelima yaitu surat kabar. Apa itu surat kabar? Ya, surat kabar itu seperti koran yang berisi atau
yang berisi berita atau informasi terkini mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dalam pendidikan Islam, surat kabar bisa digunakan untuk membahas isu-isu aktual yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan sosial. Yang keenam, yaitu poster. Poster adalah media cetak yang dirancang dengan tampilan visual untuk menyampaikan pesan atau informasi secara singkat dan jelas. Sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral, ajakan kebaikan, atau edukasi agama kepada masyarakat luas. Yang ketujuh, artikel. Nah, artikel adalah tulisan yang diterbitkan di majalah, jurnal, atau surat kabar yang membahas suatu topik secara lebih spesifik. Dalam pendidikan, artikel digunakan sebagai bahan bacaan tambahan untuk memperdalam pemahaman terhadap suatu materi. Yang kedelapan, yaitu komik. Komik adalah bahan cetak berbentuk cerita bergambar yang menggabungkan teks dan ilustrasi. Media ini sering digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman secara menarik dan mudah dipahami, terutama bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu proses pengembangan bahan cetak. Untuk memastikan bahwa bahan cetak memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengembangannya. Yang pertama, analisis. Pada tahap ini, pengembangan bahan cetak akan mengidentifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar atau KD, atau kompetensi inti atau KI yang harus dicapai oleh peserta didik. Selain itu, mereka juga akan menganalisis pokok bahasan dan subpokok bahasan yang perlu dimasukkan dalam bahan ajar. Yang kedua, yaitu desain. Tahap selanjutnya adalah merancang materi secara sistematis. Tahap ini mencakup penyusunan bab, subbab, dan poin-poin utama yang ingin disampaikan. Dalam tahap ini, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan revisi. Setelah bahan cetak selesai disusun, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam teks, tata letak, ataupun desain. Selain itu, biasanya ada masukan dari ahli atau pembaca uji coba untuk meningkatkan kualitas bahan cetak. Yang terakhir, tahap terakhir adalah diseminasi. Setelah lolos evaluasi, bahan cetak disebarluaskan ke lembaga pendidikan, sekolah, atau masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, tantangan. Tantangan dari bahan cetak ini adalah meskipun teknologi digital berkembang pesat, bahan cetak masih memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Akses yang mudah, tidak bergantung pada teknologi, serta dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, menjadikan bahan cetak sebagai media pembelajaran yang masih efektif. Tantangannya di era digital yaitu saat ini banyak siswa lebih tertarik pada media digital yang lebih interaktif dan dinamis. Oleh karena itu, pengembangan bahan cetak harus semakin inovatif agar tetap menarik bagi peserta didik. Agar tetap relevan, bahan cetak perlu dikemas dengan lebih menarik, misalnya dengan menambahkan desain visual yang lebih baik, ilustrasi menarik, dan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu, kombinasi antara bahan cetak dan media digital juga bisa menjadi solusi yang efektif. Demikianlah pembahasan kita tentang bahan cetak dalam pendidikan agama Islam. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam memahami pentingnya bahan cetak dan bagaimana cara mengoptimalkan penggunaannya dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang model pengembangan media dan teknologi dalam pembelajaran. Di era modern ini, teknologi dan media semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan.
Penggunaannya tidak hanya memudahkan proses belajar mengajar, tetapi juga membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Namun, untuk memastikan media dan teknologi ini benar-benar bermanfaat, kita membutuhkan adanya model pengembangan yang tepat. Nah, dalam video ini, kita akan membahas tentang pengertian model pembelajaran dan pengembangan, beberapa model pengembangan yang sering digunakan, terakhir yaitu keunggulan dan tantangan dalam pengembangan media pembelajaran. Marilah langsung kita mulai. Yang pertama yakni kita membahas tentang pengertian model pembelajaran dan pengembangan. Apa sih model pembelajaran itu? Ya, model pembelajaran adalah gambaran atau pola yang digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Menurut Joyke, Weil, dan Calhoun, model pembelajaran bisa membantu guru merancang lingkungan belajar yang baik. Menurut Udin, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mengatur bagaimana proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah rancangan sistematis yang mencakup metode, tahapan, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, apa sih pengembangan dalam pendidikan? Pengembangan dalam pendidikan adalah proses sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan menyempurnakan metode atau media pembelajaran agar lebih efektif. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan, mengidentifikasi apa yang diperlukan dalam pembelajaran. Tahap kedua, desain pembelajaran, menentukan cara terbaik untuk menyampaikan materi. Tahap ketiga, pengembangan materi, mempersiapkan konten media dan teknologi. Tahap keempat, implementasi, menggunakan materi dalam proses belajar mengajar. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan revisi, melihat efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Poin kedua yaitu model-model pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa model pengembangan media dan teknologi yang sering digunakan. Di antaranya, yang pertama ada model Azure. Nah, model ini berfokus pada bagaimana media dan teknologi bisa digunakan dengan optimal dalam pembelajaran. Kepanjangannya dari Azure, yang pertama A, Analyze Learners atau menganalisis peserta didik. Memahami karakter siswa seperti gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. S, State Objectives, menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan hasil yang ingin dicapai, misalnya keterampilan yang harus dikuasai. S, Select Methods, media dan materials, atau memilih metode, media, dan materi. Memilih teknologi atau media yang paling sesuai seperti media video, modul, atau animasi. U, Utilize media and materials, atau menggunakan media dan materi. Mengimplementasikan pembelajaran dengan media yang sudah dipilih. R, Require learner participation, atau mendorong partisipasi peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam proses belajar, misalnya melalui diskusi atau kuis. E, evaluasi dan revisi, mengukur efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Model yang kedua yaitu model PIA. Apa itu? P, planning, menganalisis kebutuhan siswa dalam menyusun rencana pembelajaran. I, implementation atau pelaksanaan, menerapkan metode dan media yang telah dirancang dalam pembelajaran. E, evaluation atau evaluasi, menilai efektivitas pembelajaran dan melakukan revisi jika diperlukan. Model PEA ini cocok digunakan untuk pengembangan media digital atau pembelajaran berbasis teknologi. Model yang ketiga yaitu ROP-LIR atau TIP, Technology Integration Planning Model. Model ini menekankan pada bagaimana teknologi bisa digunakan atau bisa diintegrasikan secara efektif dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya
Keuntungan relatif menilai apakah penggunaan teknologi ini memberikan manfaat lebih dibanding metode tradisional. Yang kedua, tujuan pembelajaran menentukan keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, strategi integrasi menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, lingkungan belajar mengelola ruang kelas atau platform digital agar mendukung pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi, mengukur efektivitas teknologi yang digunakan dalam melakukan perbaikan. Model yang keempat ini ada model Hanafin. NPEC. Model ini dikembangkan khusus untuk pembelajaran berbasis komputer atau e-learning. Tahapan dalam model ini, yang pertama, penilaian kebutuhan, menentukan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis teknologi. 2. Desain, membuat konsep pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi, membangun sistem pembelajaran berbasis digital dan mengujinya. Keunggulan dari model Hanafin dan Peck ini, yang pertama, berbasis teknologi, memanfaatkan komputer dan perangkat digital dalam pembelajaran. Yang kedua, iteratif, bisa diperbaiki dan disesuaikan kapan saja berdasarkan evaluasi. Yang ketiga, interaktif, membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan media digital. Nah, tantangan dalam pengembangan media pembelajaran ini, yang pertama yaitu perubahan teknologi dengan cepat. Teknologi terus berkembang sehingga media pembelajaran harus selalu diperbarui. Yang kedua, kesiapan guru dan siswa. Tidak semua guru dan siswa terbiasa dengan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan. Yang ketiga, akses ke teknologi. Tidak semua sekolah atau daerah memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Jadi, secara keseluruhan, kesimpulannya adalah pengembangan media dan teknologi dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik. Ada beberapa model yang digunakan, seperti Azure, PIA, TIP, dan Hanafin and Peck, yang masing-masing memiliki keunggulan dan fokusnya berbeda-beda. Dengan memahami dan menerapkan model-model ini, pendidik dapat lebih mudah mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Demikianlah pembahasan tentang model pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya bab 5 yaitu bahan cetak. Pengertian bahan cetak. Bahan cetak adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran dalam bentuk tulisan yang dicetak pada media kertas seperti buku, modul, lembar kerja, artikel, pamflet, dan materi tulis lainnya. Bahan cetak memiliki sifat permanen, dapat diakses kapan saja dan tidak memerlukan perangkat teknologi digital atau jaringan internet, menjadikannya mudah digunakan dalam berbagai kondisi. Dalam pembelajaran PAI, bahan cetak berfungsi untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep keislaman dengan lebih mendalam, seperti materi tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Keunggulan bahan cetak adalah bahwa ia dapat digunakan tanpa keterbatasan perangkat digital atau jaringan internet. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses di berbagai kondisi, terutama bagi siswa yang berada di daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi digital. Jenis bahan cetak itu ada 8, ada buku teks, modul pembelajaran, lembar kerja, handout, artikel, surat kabar, koran, dan poster. Dalam pengembangan bahan cetak, yang pertama menganalisis pokok bahasan dan subpokok bahasan yang ditemukan dalam buku-buku sebelumnya yang relevan. Setelah dianalisis, menyusun pembahasan secara sistematis termasuk bab, pokok bahasan, dan subpokok bahasan. Bisa menggunakan mind mapping agar memudahkan dalam penyusunan. Selanjutnya melakukan pengoreksian, yaitu memberikan 2 atau lebih pembaca untuk memeriksa kesalahan huruf, pengungkapan warna, dan kesalahan teknis lainnya. Setelah pengoreksian, jika tidak ada kesalahan, menyebarkan materi secara terbuka ke semua pihak yang membutuhkannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.